Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriyahnya dan juga para sahabat serta kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman. Naam, kita akan lanjutkan eh, pembacaan hadis-hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya yaitu Al-Imam Ibn Salah, Al-Imam Ibn Nawawi, juga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala, dan apa yang dijelaskan oleh beliau ya Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu ya, yaitu hadis yang kedua, hadis Jibril ya, hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang agama agama kita, agama Islam. Dan sudah dijelaskan panjang lebar ya, kurang lebih oleh beliau Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, dan ya ringkasannya insya Allah sudah kita dapatkan pentingnya pokok-pokok agama baik lahir dan batin ya, juga rukun-rukun dalam agama yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipegang teguh oleh seseorang yang beriman ya, orang yang muslim, untuk berpegang teguh dengan pokok-pokok ajaran yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam ya, melalui pertanyaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi alaihi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Tadi yang datang adalah malaikat Jibril, di mana dia datang hendak mengajarkan agama kalian. Nah, itulah pokok-pokok agama yang di secara umum ya, inti dari agama yang diajarkan dalam hadis Jibril tersebut. Adapun hadis selanjutnya ya, ini adalah bagian dari pokok agama yang sebenarnya sudah disebutkan dalam hadis Jibril sebelumnya, tetapi diulangi lagi ya, karena ini juga merupakan perkara yang penting, dan ini merupakan rukun dari rukun agama Islam yang wajib diamalkan, ditunaikan oleh kaum muslimin ya. Naam, sebelum kita masuk penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah taala, hadis ketiga ini, tafadhol dibacakan hadisnya ya, hadis yang ketiga. Naam, fadhal. Dibacakan hadisnya, hadis yang ketiga, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Oh, screen-nya bentar. Karena ada, Naam, fadhal yang ada. Fadhal. insya Allah. Ya, sebentar.
Atau hadis arba'in juga nggak apa. Di hadis yang ketiga itu. Hadis kedua saja. Eh, Ketiga. tiga ya. Bentar. Nah, Tiga halaman 39. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadatin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba-hamba utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. rawahul Dilanjut Bukhari. baca penjelasannya Ustaz. Baik. Nah, eh, ada artinya rawahul Bukhari dan Muslim. Terakhir ya. Taib jazakallah khair barakallahu fikum. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala ya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menjelaskan hadis yang ketiga, yaitu hadis yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi ini ya, di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu syahadatain, wa iqamis salah, menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, melaksanakan haji, wa saumi Ramadan, dan melaksanakan puasa atau berpuasa di bulan Ramadan. Naam. Qala Syekh rahimallahu taala, berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Hambali rahimallahu taala ya, hadal hadis kharrajahu fi sahihain min riwayat Ikrimah ibn Khalid ibn Khalid an ibni Umar, wa kharajahu Muslim min tariqaini akharaini an ibni Umar. Naam, bahwa hadis ini dikeluarkan di dalam Bukhari dan Muslim ya, dari riwayat Ikrimah bin Khalid dan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ya mengeluarkan hadis ini dari 2 jalur dan semua dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian beliau mengatakan waqad ruwiya hadzal hadis min riwayat Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur lain ya. Kalau tadi semua dari jalur sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau ini dari jalur Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kharaja hadithahu al-Imam Ahmad. Dan jalur dari Jarir ibn Abdullah ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya di dalam musnadnya. Juga hadis ini dikeluarkan Imam Tabrani dalam Al-Kabir, juga Al-Imam Marwazi dalam Ta'zimi Qadri Shalah ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan wa qad sabaqa fil hadis
alladzi qablahu dzikrul Islam. Telah berlalu penjelasan hadis yang menyebutkan tentang Islam, yaitu hadis kedua ya, hadis Jibril yang sudah pernah kita bahas. Nah, kita ulangi ya, apa yang sudah dibahas oleh beliau tentang Islam pada penjelasan yang lalu. Beliau mengatakan ya, yaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala mengatakan, "Fa'amal Islamu faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'amalil jawarihi adh-dhahirati minal qawli wal amal." Adapun makna Islam ya di dalam hadis tersebut Nabi sendiri yang langsung menafsirkan makna Islam. Jadi ini tafsir langsung muradu Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ya. Yaitu apa? Islam itu adalah amalan-amalan jawari, amalan-amalan zohir ya, baik ucapan atau perbuatan. Jadi itulah makna makna Islam yang dijelaskan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memulai dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini banyak sekali ya amalan-amalan zahir tentang syahadat ini. Di antaranya bacaan syahadat saat azan ya. Juga bacaan syahadat dalam zikir-zikir dan sholat kita ya, termasuk bacaan sholat itu tasyahud. Wajib kita mengucapkan syahadatain dalam sholat kita ya. Tasyahud awal itu wajib, tasyahud akhir itu kalau sholat yang 4 rakaat itu rukun ya. Kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya. Kemudian summa iqamus shalah, mendirikan sholat 5 kali sehari yang wajib ya yang kita lakukan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, juga sholat-sholat sunnah. Wa ita zakat, menunaikan zakat itu juga amalan zahir ya. Artinya dari harta yang Allah berikan ya, amwalu zakat itu baik berupa emas, perak atau uang ya, atau peternakan, pertanian, barang dagangan, dan yang dikategorikan sebagai harta-harta zakat itu zohirnya nampak jelas yang harus dikeluarkan sesuai dengan pembagiannya melalui sesuai dengan syariat ya. Wasaumu Ramadan juga jelas puasa ya, masuk bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya, kurang lebih sebulan lagi ya. Semoga Allah menyampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Amin ya Rabb. Itu jelas fisik kita berpuasa, menahan lapar dan haus, juga menahan apa-apa yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Wahajul bait limastata'a ilaihi sabila, haji apalagi mencakup ibadah harta, ibadah tenaga ya, semuanya. Yaitu pergi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan manasik haji atau tempat-tempat yang disyariatkan untuk beribadah di sana. Maka itu semua adalah amalan-amalan Islam yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan wahia munqasimatun ila amalin badaniin, dan dia terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama amal badan kas salati was saum, seperti salat dan puasa. Wa ila amalin maliyin, dan juga amalan harta. Wa huwa ita'uz zakat, ya, seperti menunaikan zakat atau mengeluarkan zakat. Wa ila ma huwa murakkabun minhuma, atau apa-apa yang tergabung di antara keduanya, itu baik badan atau harta harus dia keluarkan, harus dia kerahkan. Kal haji, seperti seperti orang yang pergi haji, binisbati ilal ba'idi an Makkah, yaitu bagi orang yang dari sana, kan dia harus mengeluarkan mengeluarkan uang ya, mengeluarkan eh, uang, dan juga harus mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk melaksanakan haji. Maka itu semua adalah amalan-amalan zahir.
Dan ini sesuai dengan hadis yang lain ya. Sebagaimana beliau sebutkan juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, ya, ketika ditanya tentang Islam, maka Nabi SAW melangsung menafsirkan makna Islam yaitu wa tahujja wa ta'tamira wa ta'tasila minal janaba wa an tutimmal wudu wa tasawma Ramadan, yaitu engkau berhaji, engkau umrah, engkau mandi dari janabah, engkau menyempurnakan wudu, engkau melaksanakan puasa. Lalu bertanya kepada Rasulullah mengatakan, "Fa idza ana fa'altu dzalika fa ana muslim." Kalau aku laksanakan amalan-amalan itu apakah aku seorang muslim? Nabi SAW mengatakan, "Qala na'am." Kemudian begitu juga tentang iman ya, ada tambahan wa yu'min wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan. Engkau beriman kepada surga, neraka dan timbangan amal ya di akhirat. Kemudian tambahannya ya dalam Sahih Ibnu Hibban ini, penanya berkata kepada Rasulullah SAW, "Fa idza fa'altu dzalika fa ana mu'min." Apakah aku ketika melakukan itu aku adalah orang yang beriman? Maka Nabi SAW menjawab, "Qala na'am." Jadi ini adalah sebagian makna yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimallahu taala tentang tafsir Islam yang ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ya sebelum kita masuk penjelasan Ibnu Rajab Hambali rahimahullah dalam kitab beliau ini ya, karena nanti beliau akan membahas tentang rukun Islam ini, perkara-perkara bagi orang yang meninggalkan amalan ini ya. Bagi orang yang meninggalkan amalan ini baik secara semuanya atau sebagian besarnya atau sebagian kecilnya atau bahkan satu dari rukun Islam ini. Apa hukum bagi orang tersebut? Apa kedudukannya? Apa dosanya? Dan juga beliau akan sebutkan nanti beberapa perkara dalam masalah ini. Sebelum kita lanjut ya dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah taala, kita akan menjelaskan tentang makna Islam dulu. Ya, makna Islam. Al-Islam ya, eh, Islam itu secara bahasa dia dari kalimat aslama ya, aslama yuslimu. Istislam Islam atau istislam dia bermakna al-khudu wal inqiyad wal istislam. Dia adalah maknanya itu secara bahasa ini ya, berserah diri, menyerah, tunduk. Ya, orang kalau sudah orang yang tunduk itu ya orang yang menyerah. Kalau dia nggak tunduk, nggak patuh, nggak taat, dia melawan kan. Dia melawan dan dia membangkang. Ya, lalu dia tidak mau patuh. Ya. Jadi orang yang tunduk, patuh, yang taat itu secara bahasa dia disebut eh, Islam. Dia disebut Muslim. Orangnya disebut Muslim ya. Orangnya disebut Muslim. Jadi ketika dikatakan fulanun aslama, seseorang itu sudah aslam. Apa maksudnya? Ai khada'a wanqada. Maksudnya dia sudah tunduk, sudah patuh, sudah nyerah, menyerah gitu. Sudah apa kalau bahasa kita itu kalau musuh sudah menyerah, dia diapain saja nurut dia ya. Eh bukan jinak ya, ya jinak tuh buat hewan mungkin ya. Nah, ya apa benar-benar dia menyerah dan dia pasrah tunduk patuh terhadap yang mengalahkan dia atau yang menguasai dia ya. Ini secara bahasa ya. eh Adapun al-mustaslimu li amrillah ya, yaitu dia menyerah terhadap perintah Allah ya. Kita bukan hewan dan kita bukan orang yang menyerah dengan apa namanya ya dengan makhluk ya yang lain enggak. Kita menyerahkan diri langsung kepada yang menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa, maka dikatakan misalkan istaslamal junud.
Ai inqadu li awamiril adu. Istaslamal junud artinya tentara-tentara itu sudah menyerah, kalah perang dia, jadi tawanan. Artinya dia sudah mentaati perintah-perintah lawannya, musuhnya ya. Ini kalimat Islam secara bahasa. Maka secara bahasa Islam itu adalah berserah diri. Nah, adapun kita orang Muslim, nah, secara bahasa kita menyerahkan diri kita kepada perintah Allah, ya, kepada agama Allah, kepada syariat Allah, kepada aturan-aturan Allah. Kita menyerahkan diri kita, kita pasrah dan kita taati. Sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah dan kami lakukan, kami taati apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau syariatkan. Ya, apa yang Allah perintahkan kita taati. Itu disebut dengan Muslim. Ya. Nah, secara makna ini maka Islam itu ada Islam bermakna am, ya, ada Islam bermakna khas. Ada Islam bermakna am, Islam bermakna umum ya. Seperti Islamnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Dalam surah Al-Imran ayat 83. Boleh dibacakan itu, Fadol yang mau baca ya, surat Al-Imran ayat 83. Coba kita baca. Jamaah yang ada mushafnya di rumahnya, tafadhol antum buka mushafnya ya, surat Al-Imran ayat ke-83. Nah, fadhol yang mau baca. Nah, tafadhol. Nah, baik, ada terjemahnya. Oh, taib. Fadhol. Naam, barakallahu fikum. Siapa host yang bisa nanti menampilkan ayat-ayat Al-Quran ya, biar dilihat di screen, tafadhol ya, ditampilkan. Taib, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 83, "Afa ghaira dinillahi yabghun?" Apakah mereka mencari selain agama Allah? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala mengatakan, wa ta'wilul kalam, tafsir dari maksud ayat ini, ya ma'syara ahlil kitab, wahai kalian ahli kitab, ya Yahudi dan Nasrani, afa ghaira dinillahi tabghun, ay afa ghaira ta'atillahi taltamisuna wa turidun. Apakah kalian mencari ketaatan kepada selain Allah? Karena tadi kan Islam artinya taat, patuh, tunduk, berserah diri. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan, tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan semua makhluk ya, yang ada di bumi dan di langit
Hanya kepada Allah saja mereka aslam, mereka berserah diri, mereka tunduk, mereka patuh, baik patuhnya mentaati ya, eh, atau patuhnya mentaati dengan sukarela atau dengan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan mereka semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala mengatakan walahu aslama man fis samawati wal ard ay walahu khasya'a man fis samawati wal ardi fa khada'a lahu bil ubudah ay bil ubudiyah. Dia hanya kepadanya ya, penghuni langit dan bumi itu tunduk patuh berserah diri kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah dengan beribadah ya, melaksanakan ubudiyah mereka sebagai makhluk, mentaati perintah Allah. Wa aqarra lahu bi iqraril rububiyah wa anqada lahu bil ikhlasi tauhid wal uluhiyah tau'an wa karhan, dan mereka mengakui, meyakini ya, mengakui hanya bagi Allah pengakuan rububiyah, yaitu sifat rububiyah ya, sifat perbuatan Allah yang maha sempurna seperti mencipta, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mencegah, menahan, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Wa qada lahu bil ikhlasi tauhid wal uluhiyah, dan mereka mentaati Allah ya, memberikan ibadah mereka dengan ikhlas, mengesahkan Allah baik secara sukarela ataupun ter, terpaksa. Ya. Kemudian beliau mengatakan eh, lillahi ta'ian man kana islamuhu minhum lahu ta'ian. Yang berserah diri kepada Allah dengan sukarela yaitu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sukarela ya. Wadzalika kal malaikati wal anbiya'i wal mursalin, seperti para malaikat, para nabi dan utusan-utusan Allah. Fa innahum aslamu lillahi ta'iin, karena mereka semua mentaati Allah dengan sukarela, yang maksudnya dengan mentaati Allah dengan ketaatan yang sebenarnya ya, benar-benar menyerahkan diri hanya kepada Allah ya, seperti firman Allah kepada Nabi Ibrahim ya, id qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim aslim. Aslim maksudnya berserah dirilah engkau wahai Ibrahim kepada Allah dengan tunduk patuh, mengikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah dan mentaati perintah, menjauhi larangannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin ya. Qala, Nabi Ibrahim pun mengatakan aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rob pencipta alam semesta. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Aku tidak mempersekutukan Allah, dan dengan itulah aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama melaksanakan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara makna Islam secara am, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua makhluk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua para nabi dan rasulnya, semua dimulai dari Nabi Adam alaihissalam ya, sampai Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semua mereka Islam, semua mereka diperintahkan Allah untuk taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ketundukan, kepatuhannya, ketaatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam ayat yang lain, coba kita lihat dalam surah An-Nisa misalkan ayat 125. Surah An-Nisa ayat 125 Allah berfirman, "Nam tafadhal dibaca surah An-Nisa ayat 125. Surat keempat ayat 125.
Naam, barakallahu fiikum. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan." Siapakah yang lebih baik agamanya melebihi mimman aslama wajhahu lillah, melebihi orang yang aslama wajhahu lillah. Dia serahkan wajahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Imam At-Tabari rahimallahu taala, wa hadza qada'un minallah jalla sana'uhu lil Islam wa ahlahu bil fadl ala sairil milal ghairihi wa ahliha. Yaqulu Allah taala, maksudnya ini sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan, sudah Allah ridhoi, ya, bahwasanya Islam dan pemeluknya lah yang akan Allah berikan keutamaan. Allah mengatakan ahsanudinan, agama yang paling ahsan, yang paling terbaik, yang paling indah, yang paling baik, ya. Ayuhan nas, ya, maksudnya wahai manusia, eh aku ya ahdi sabilan, aku akan memberikan jalan, ya, jalan yang lurus kepada kalian, ya, mimman aslama wajahu lillah, yaitu siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, ay mimman istaslama wajahu lillah fanqada lahu bitta'ah. Siapa yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah, maka bukti penyerahan dirinya kepada Allah, ya, penciptanya, pencipta alam semesta ini, dia mentaati Allah. Musaddiqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi min indi rabbi. Maka dia pun membenarkan, meyakini dan membenarkan dan mengamalkan tentunya apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, karena apa yang datang dari beliau itu adalah wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selain dia membenarkan, ya, Islam tadi, menyerahkan dirinya untuk agama Allah ini, wahwa muhsin, dia pun muhsin, wahwa amilun bima amara bihi rabbuh, yaitu amarahu bihi rabbuh, melaksanakan, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, ya. Kemudian dia pun meninggalkan apa yang diharamkan, kemudian muharrimun haramahu, mengharamkan apa yang Allah haramkan, wa muhallilun halalahu, dan menghalalkan apa yang Allah halalkan, ya. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dia pun mengikuti agama Nabi Ibrahim, yakni uh, ittaba ad-din alladzi kana alaihi Ibrahim Khalilur Rahman, yaitu dia mengikuti agama seperti agama yang Nabi Ibrahim. Apa agama Nabi Ibrahim? Tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Wattabi'u millata Ibrahim hanifa, ya, dan ikutilah oleh kamu agama Nabi Ibrahim yang lurus, ya. Eh, wa amara bihi wa amara bihi banihi mim ba'dihi wa awsahum bihi. Dan Nabi Ibrahim sudah mewasiatkan agama Islam ini kepada anak-anaknya, anak cucunya, dan mereka harus terus berada di jalan agama yang lurus ini, agama Islam ini, ya. Hanifan mustaqiman ala manhajihi wasabilihi. Maksudnya Hanif itu dia lurus di atas thariqah, di atas jalan dalam beragama beragama tersebut, ya. Jadi ini di antara makna Islam secara umum, ya, bahwasanya eh, semua makhluk secara kaun itu muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah, khususnya manusia, ya, semua para nabi dan rasul itu mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang mereka dalam Al-Qur'an bahwa mereka telah menyerahkan diri mereka kepada Allah dengan mentaati Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Di antaranya seperti ucapan Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga Muslim, ya. Nabi Nuh alaihissalam juga menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat surat Yunus ayat ke-72. Surat 10 ayat 72. Nah, fadhal dibaca.
Nah, ya, lihat ini sangat jelas sekali bahwa Nabi Nuh alaihi salam pun Muslim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh dakwanya fa in tawallaitum jika kalian berpaling dari peringatan ya, peringatan Robku ya yang diperintahkan Nabi Nuh untuk memperingatkan kaumnya yaitu meninggalkan berhala-berhala mereka ya di antaranya Wat, Suwa, Yagus, Yauk dan Nasr. Jika mereka berpaling, artinya nggak mau ikut ajaran Nabi Nuh, nggak mau kembali kepada tauhid, kepada ajaran yang benar, kepada perintah Allah, tetap aja dengan mereka sombong atau egois dengan keyakinan akidah mereka yaitu menyembah Tuhan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka fama sa'altukum min ajrin, ketahuilah bahwa aku menyeru kalian. Aku tidak ingin mendapatkan upah dari kalian. Maksudnya Nabi Nuh nggak mau dijadikan pemimpin, juga nggak menginginkan harta mereka, juga nggak menginginkan anak-anak mereka atau wanita-wanita mereka. Tidak. In ajriya illa 'ala Allah. Karena balasan yang aku lakukan ini murni dakwah kepada Allah. Allah yang akan memberikan balasannya. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan Allah agar menjadi orang muslim. Jadi artinya wa umirtu an akuna minal muslimin itu aku diperintahkan Allah agar menjadi orang yang muslim. Ya. Seperti dalam surat Al-An'am wa umirna linuslima li rabbil alamin. Dan kami diperintahkan Allah linuslima li rabbil alamin agar kami Islam, maksudnya agar kami menyerahkan diri kami tunduk patuh ya mentaati Rob alam semesta ini, pencipta kami, pencipta alam semesta yang menciptakan kami dan menciptakan semua makhluk ini yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jelas di sini bahwa Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk muslim. Maka Nabi Nuh muslim ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua anak cucu keturunan beliau dan itu sangat jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133 ya atau 134 Kang. Fadhal. Surah Al-Baqarah ayat 131 sampai 130 134 ya mungkin. Naam barakallahu fikum. Naam Allah subhanahu taib tafadhal baca artinya. Naam.
Terjemahin dari itunya aja ayatnya bisa Kang. Na'am barakallahu fikum. Taib, ini sangat jelas ya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucu keturunannya termasuk Nabi Yakub dan juga anak cucu keturunannya mereka semua muslim. Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim ya, Aslim, berserah dirilah engkau, Islamlah engkau, taatlah engkau, patuhlah engkau, tunduklah engkau dengan beribadah hanya kepada Allah saja. Wahai Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, Aslamtu li Rabbil alamin. Iya ya Allah, aku menyerahkan diriku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan ini jelas perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya ya. Ketika Nabi Ibrahim melihat mengatakan ya, falamma ra'a syamsa badzighatan qala hada rabbi hada akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika melihat matahari, matahari lebih besar. Ini Rabbi, ini Tuhanku, ini lebih besar. Tapi ketika dia tenggelam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian yang menyembah matahari. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillah. Ya, lillah alladzi fatir, lillahi alladzi fatir samawati wal ard Hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Aku menyerahkan wajahku hanya untuk Allah pencipta alam semesta ini. Dengan lurus, ya, tidak mempersekutukannya dan aku bukan orang yang mempersekutukan Allah. Maka ini makna ini Islamnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim wasiatkan Islam ini kepada anaknya. Siapa anak Nabi Ibrahim? Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Dan juga kepada Yakub. Nabi Yakub juga mewasiatkan ini kepada anaknya. Ya. Yaitu apa wasiatnya? Ya bani ya wahai anak-anakku. Allah astafa lakumuddin. Allah sudah memilih untuk kalian agama ini. Agama Islam ini ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian di atas agama Islam ini. Akidah kalian, ibadah kalian, muamalkan syariat kalian, syariat Islam. Dan tentu kalau Islam secara amma ya, secara secara umum berarti Islam di zaman mereka. Kalau di zaman Nabi Ibrahim berarti Islam di zaman Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim. Adapun akidahnya ya sama seperti Islam kita ya, Nabi Islamnya Nabi Muhammad SAW itu nggak ada bedanya, sama ajaran yang sama tauhidnya. Nanti kita lihat dalilnya bahwa akidah mereka sama, ajaran mereka sama, Islamnya mereka sama akidahnya pondasinya. Walaupun amalannya berbeda-berbeda. Maksudnya syariatnya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, setiap kalian Allah telah tetapkan syariat-syariat yang berbeda ya. Tetapi akidahnya sama. Dari mana kita ketahui akidah mereka sama ini? Ketika Nabi Yakub meninggal. Allah berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian syuhada menyaksikan langsung ketika Nabi Yakub hendak meninggal? Nabi Yakub ini nenek moyangnya mereka. Ayat ini khitabnya kepada ahli kitab ya, khususnya orang-orang Yahudi yang mereka keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Maka Allah langsung sebutkan ayahnya mereka, Yakub alaihissalam, nenek moyang mereka. Apakah kalian menyaksikan ini nenek moyang kalian? Hamba dari hamba Allah, manusia yang beriman, manusia yang soleh, nabi dari nabi Allah, manusia yang mulia. Saat dia meninggal, dia berkata kepada anak-anaknya, Izqala libanihi, di antara anak-anaknya Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya itu ya. Apa wasiat Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Ya, lihat, jangan apa-apa yang kalian sembah setelah aku meninggal. Ini wasiatnya tentang ibadah, tentang agama, tentang akidah, tentang tauhid. Ya, siapa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Ya,
Kemudian qalu mereka mengatakan na'budu ilahaka, kami menyembah ilahmu, Rabbmu yaitu Allah, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, dan juga Rabb orang tuamu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, ini jelas sekali bahwasanya Nabi Ibrahim dan anak cucu keturunan ini keluarga Nabi Ibrahim semua ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak ini kan anak Nabi Ibrahim, ya. Anak kandung langsung dan Allah angkat menjadi nabi dan rasul mereka juga. Dan Nabi Yakub ini keturunan Nabi Ishak. Maksudnya anak dari Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Dan wasiatnya sama, ilahan wahidah, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Tauhid, wasiatnya tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami hanya kepada Allah menyerahkan ibadah kami. Maksudnya itu hanya kepada Allah Islam, ya. Jadi Nabi Yakub, ya, nenek moyangnya Bani Israel, nenek moyangnya orang yang beragama Yahudi, ya kan, mereka eh, agamanya sesuai nasab, ya, keturunan Israel itu. Nenek moyang mereka Muslim, ya, Muslim yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah dengan syariat sesuai dengan pada zamannya waktu itu, ya. Naam, ya. Kemudian kita lihat anak cucu keturunan setelah mereka, ya. Di antaranya Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berdakwah, ya, kepada ratu di negeri Sabak itu, ya, Kila, ya, konon katanya namanya Bilqis, ya, atau Balkis, ya. Saya nggak tahu, ya, sumbernya. Konon katanya namanya itu. Dan ternyata setelah ratu ini datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, dia pun Islam dengan Nabi Sulaiman. Ya, maksudnya dia masuk Islam melalui dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita lihat suratnya, surat An-Naml ayat ke-44. Nah, fadhal dibaca. Surat ke-27 ayat 44. Nah, barakallahu fikum. Kita perhatikan kalimat wa aslamtu ma'a Sulaiman. Kalimat ucapan ratu ini, ya, Ratu Balkis ini mengatakan wa aslamtu, dan aku muslim. Aku menyerahkan diriku bersama Nabi Sulaiman. Maksudnya dia ikut agama Nabi Sulaiman. Kepada siapa dia menyerahkan dirinya? Lillahi Rabbil Alamin. Hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Artinya dia masuk Islam, ya, ketika dia ketika Nabi Sulaiman mengatakan udkhulis sarha, silakan engkau masuk istana ini. Falamma ra'athu, ketika dia melihat istana Nabi Sulaiman, hasibathu lujjatan, dia sangka lantainya itu kolam yang luas sehingga dia mau kita kan kalau kayak banjir itu kan ada air, kita angkat ini kita, ya, pakaian kita.
Wa kasyafat an saqaiha, hampir terbuka betisnya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Jangan takut, itu hanya lantai yang yang bersih, yang berkilau, yang licin, yang dilapisi kaca. Subhanallah ya. Allah berikan Nabi Sulaiman kekuasaan, kerajaan, kekayaan sedemikian rupanya dan kenabian itu yang lebih utama tentunya. Kemudian dia mengatakan, Robbi ini zalamtu nafsi, ya Allah, aku sudah menzolimi diriku, yaitu dengan beribadah kepada selainmu ya, menyembah matahari kan mereka yang dikabarkan oleh burung hudhud. Nah, ada sebuah kerajaan dipimpin ratu yang dia menyembah matahari ya. Ternyata itu salah. Akhirnya dia pun menyerahkan dirinya. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maka aku pun berserah diriku Islam ya. Ini Islam. Menyerahkan diriku. Aku taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentu dengan petunjuk Nabi dan Rasulnya itu Nabi Sulaiman alaihi salam ya, dengan syariat yang ada pada saat itu. Tapi dia mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat lagi tentang Nabi Musa dan Firaun, juga penyihir-penyihir Firaun yang akhirnya mereka pun Islam ya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat Yunus, surat yang sama, ayat ke-90. Surat 10, afwan ya, surat 10 ayat 90 kalau tadi surat 6 ya. Surat Yunus ayat 90. Subhanallah, kita lihat Firaun saja ya, yang mengaku Tuhan ya, mengaku pencipta alam semesta, ya, apa namanya, mengaku ya Rob ya, qala ana rabbukumul a'la katanya kan. Tapi lihat di akhir sakaratul mautnya dia ingin menjadi orang yang muslim, tapi itu semua telat ya, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena nyawanya sudah sampai di kerongkongan ya. Allah SWT berfirman, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahdamul maut qala inni tubtul an." Dan tobat tidak diterima kata Allah bagi orang yang melakukan kejahatan ya, Firaun itu melakukan kesyirikan ya dan kezaliman, dan membangkang juga, memusuhi, menolak ajaran Rasul Allah Nabi Musa alaihissalam, sampai apabila datang kematian kepadanya dia baru mengatakan ini tubtul an. Ini seperti ucapan Firaun ya. Allah berfirman dalam surat Yunus ini ayat 90, wajawazna, kata Allah, wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami biarkan ya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam itu melewati laut itu. Fa'atba'ahum Fir'aun, Fir'aun wa junuduhu, ya, Fir'aun dan tentara pun ngikutin mereka kan. Bagian wa adwan, tapi tetap dengan kesombongannya dan permusuhannya kepada Nabi Musa dan pengikutnya ya. Hatta idza adrakahul gharq, sampai tiba-tiba Allah
menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya itu. Apa kata Fir'aun? Lihat Allah abadikan ya penyesalan dia dan dia ingin beriman. Qala amantu. Aku sekarang beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israel. Tapi lihat dia nggak kenal Allah ya sehingga dia mengatakan aku beriman tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Dan percuma, ya, percuma sia-sia keimanannya itu tidak tobatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu-ibu rahimakumullah jangan sampai kita sudah meninggal udah mau meninggal baru kita nyesel, baru kita ingin beribadah, baru kita ingin beramal, baru ingin kita bersedekah, baru kita ingin melaksanakan sholat, baru kita ingin menutup aurat misalnya, baru kita mau baca banyak baca Quran. Udah nggak diterima lagi ya. Baru kita meninggalkan maksiat dan dosa itu sudah nggak diterima. Kenapa? Karena nyawanya sudah di kerongkongan. Jangan menyesal seperti Firaun ini. Wa ana minal muslimin. Dia bilang, saya pengen jadi orang yang muslim ya dan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di ayat 91-nya kalau kita teruskan. Nah, kita lihat begitu juga saya bacakan langsung ya dalam surat Al-A'raf penyihir-penyihir Firaun yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat 126. Fadal dibaca. Surat Al-A'raf ayat 126. Naam. Ini tentang penyihir-penyihir Firaun yang bertobat setelah mereka melihat tanda-tanda yang nyata bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah membawa mukjizat yang nyata. Mereka pun beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan, kenabian Nabi Musa alaihissalam ya. Lalu Firaun ingin menyiksa mereka, ya ingin menghukum mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Qalu inna ila rabbina munqalibun." Kami akan dikembalikan kepada Rabb kami Allah. Jadi akhirnya mereka pun mengkufuri Firaun. Ya, mereka mengkufuri Firaun ya, mengingkari ketuhanan Firaun yang tadinya mereka taat ya kepada Firaun dengan apa apa eh, eh, peribadahan dengan ketaatan mereka itu. Akhirnya mereka berpaling dan mereka beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, "Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Dan tidaklah engkau Firaun ingin menghukum kami, benci kepada kami, ingin menyiksa kami, melainkan karena kami beriman kepada Allah, Rabb kami, ketika datang ayat-ayatnya kepada kami. Ya, kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. Lalu mereka pun berdoa, Rabbana, ya Allah, afrig alena sobro. Berikan kami kesabaran, ya Allah. Karena mereka tahu, mereka akan mati, dihukum oleh Firaun. Mereka akan menghadapi kematian, ya setelah mereka melawan Firaun, ya, dia mereka menentang raja yang zolim, ya yang punya kekuatan, punya power, punya senjata, bisa membunuh mereka, bisa memenggal kepala mereka, keluarga mereka semuanya ditangkap, dipenggal kan dengan mudah. Firaun mengalahkan mereka. Mereka pun meminta kesabaran kepada Allah. Kemudian mereka pun ingin mati dalam keadaan muslim. Mereka mengatakan, wa tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam.
yaitu hanya berserah diri kepada nasallallahu salam wal afiyah ya. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan muslim. Nah, ini penyihir Firaun yang mereka juga muslim. Begitu juga Hawariyun. Hawariyun ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka pun ingin menjadi muslim, ingin diwafatkan dan dipersaksikan bahwa mereka adalah muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surat Al-Maidah ayat 111. Fadal. Afan, surat Al-Maidah ayat 111, benar itu. Nah, surat Al-Maidah, surat kelima. Lihat, Allah berfirman tentang Islamnya Hawariyun ya, yaitu penolong-penolong agama Nabi Isa alaihissalam ya, yaitu agama Islam ya. Islamnya mereka Allah persaksikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa iz auhaitu ilal hawariyin. Ingatlah ketika aku ilhamkan kepada Hawariyun, an aminu bi, agar mereka beriman kepadaku, wa bi rasuli, dan juga kepada Rasulku yaitu Nabi Isa alaihissalam. Qalu, mereka pun mengatakan amanna. Ya Allah, kami beriman. Washhad, dan saksikanlah wahai Nabi Isa bi annana muslimun. Kami semua berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentu melalui eh, syariatnya, dakwanya Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi ayat-ayat yang kita sebutkan tadi ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu dalil bahwasanya Islam secara umum semua para nabi dan rasul, pengikut-pengikut mereka semuanya muslim secara am, makna Islam secara am ya. Di dalam surat Al-Hajj boleh dibacakan ya, surat ke-22 ayat 78. Surat 22 ayat ke-78.
Naam, barakallahu fikum. Lihat di sini Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, wajtabakum. Dia Allah sudah memilih kalian, ya, memberikan hidayah taufik kepada kita. Allah sudah memilihkan agama yang sempurna, agama yang diridhoinya. Kemudian Allah berikan kita hidayah untuk menerima agama ini, ya. Faman yurid an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kata Allah, siapa yang Allah ingin memberikan hidayah, Allah jadikan hatinya lapang menerima agama Islam. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Agama Islam ini tidak memberatkan kalian. Naam, alhamdulillah, ya. Tidak memberatkan kita. Yaitu millata abikum Ibrahim, agama yang dari dulu, agama nenek moyang kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum al-muslimina min qablu. Sebelum diturunkan Al-Quran, Allah sudah menamai kalian adalah orang Muslim. Ini dalil bahwasanya Muslim, Islam secara am, semua para dan Nabi dan Rasul itu semuanya Muslim, ya. Wa fi hadza, dan juga Allah menyebutkan kalian Muslim dalam ayat Al-Quran ini. Naam. Ya. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah menamai Nabi Muhammad dan pengikutnya Muslim. Kita semua Muslim. Ya, Allah namai agama ini agama Islam. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dalam surah Al-Maidah. Ayat ketika Allah meridhoi bagi kalian agama Islam. Ya, kemudian agar apa? Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Nanti Rasul itu akan menjadi saksi buat kalian. Nabi Muhammad akan menjadi saksi kita akan kebenaran, apa yang kita yakin dan apa yang kita amalkan. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan kita ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, ya, dia akan menjadi saksi atas semua manusia. Fa'aqimus sholat, maka tetaplah kalian menegakkan sholat, ya, menunaikan sholat. Wa atuz zakat, tetaplah kalian membayar zakat. Wa tasimu billah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, ya, dengan Al-Quran, dengan sunnah. Kemudian huwa maulakum. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. Wali kalian, penolong kalian adalah Allah. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna Islam, ya, dalil-dalil yang menunjukkan Islam secara am, dari dahulu sampai sekarang, ya. Kemudian sebelum saya tutup, ya, saya bacakan perkataan Syekh bin Bas rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Fal Islam, adapun agama Islam, huwa dinullah alladzi ba'atsa bihi jami'al mursalin min awwalihim Nuh ila akhirihim wa khatamihim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam." Agama Islam itu, kata beliau, adalah agama yang Allah utus kepada semua para rasul. Dari awal mereka yaitu Nabi Nuh sampai akhir mereka dan penutup mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi kana alaihi abuna Adam. Juga agama inilah yang Allah wajibkan atas ayah kita, nenek moyang kita Adam. Fa inna Allah ba'atsahu li nafsihi wa dzurriyyatihi nabiyyan ala syariati allamahu iyyaha wa syara'ahu lahu fastaqama 'alaiha wa dzurriyyata hatta ba'atsallahu Nuhan alaihi salatu wassalam, di mana Allah wajibkan kepada Nabi Adam dan anak cucu-cucunya para nabi setelahnya di atas syariat, di atas agama Islam ini. Allah ajarkan mereka agama Islam, Allah syariatkan mereka, maka mereka berpegang teguh di atas agama Islam. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai beberapa keturunannya itu semua Muslim, mereka di atas syariat yang sudah Allah wajibkan bagi mereka sesuai syariat mereka dahulu, ya. Kemudian sampai melencenglah manusia, ya, disesatkan oleh setan, ya, oleh iblis, menyembah berhala. Lalu Allah utus Nabi Nuh alaihi salam. Fal Islam, maka Islam, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wastislamu lillah wangkiyadu bi ta'ati awamiri wa tarki nawahihi, hada huwal Islam. Yaitu engkau menyerahkan dirimu hanya untuk Allah, menyerahkan wajahmu, dirimu, peribadahanmu hanya kepada Allah, menyerahkan diri dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Inilah makna Islam. Wa aslu dinil Islam wa asasuhu wa tauhidullah, dan pondasi Islam itu, akarnya, pondasinya itu tauhid, wal ikhlasul ibadati lahu wahda, dan mengikhlaskan ibadah hanya baginya saja, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Hadza huwa aslu dinil Islam, yaitu antakunal ibadatu lillahi wahda min du'ain wa khaufin wa rojain wa salatin wa saumin wa dzabhin wa nazrin wa ghairi dzalika yakunu lillahi wahda. Yaitu engkau berikan peribadahanmu hanya mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah itu berupa doa, rasa khauf, takut, rasa harap, salat, puasa, menyembelih, bernazar dan yang lainnya, wajib engkau serahkan semua ibadahmu itu tunduk patuh, taat, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah mengutus para rasul semuanya di atas agama ini seperti firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut surah An-Nahl ayat 36 ya. Dan sungguh Allah telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, yaitu mereka mendakwakan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi tauhid ya. Eh ini yang disebutkan oleh beliau Syekh bin Bas rahimallahu taala ya. Naam, ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus, maka dia adalah agama Islam, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang Nabi bawa, baik akidah, ibadah, muamalah yang telah Nabi sampaikan, yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari Sunnah, yang dijelaskan oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para ahlul hadis, para fuqaha, umat Islam yang mereka menjabarkan perincian-perincian agama yang wajib kita amalkan ini ya, baik akidahnya, kita yakini, kita imani, ibadahnya kita laksanakan, kemudian muamalahnya juga suluk atau akhlak ya dan eh, apa namanya adab dan akhlaknya, dia adalah agama secara khusus, Islam secara khusus yaitu agama Nabi Muhammad SAW yang Allah berfirman tentangnya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari ini, kata Allah, aku sudah sempurnakan bagimu agamamu. Agama apa? Itu agama Islam. Ya. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kamu, untuk kalian semua, pemeluk Islam. Dan aku sudah meridhoi bagimu, yaitu agama Islam. Ya. Eh, maka hadis yang akan kita pelajari ini, hadis yang ketiga atau hadis-hadis sebelumnya, atau hadis-hadis setelahnya, ini semua perincian tentang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya ini diantara pondasinya 5 rukun yang Nabi langsung kabarkan kepada para sahabatnya, dan ini juga untuk umatnya bahwa rukun Islam 5 dan wajib rukun Islam ini kita pegang teguh ya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan wal muradu min hadal hadis, yang dimaksud dengan hadis ini yaitu hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Maksudnya apa? Mabniun ala hadhil khams, bahwa Islam yang dimaksud Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW itu dibangun di atas 5 pondasi ini, 5 asas ini. Fahiyakal arkani wad da'aim libunyani, dia seperti sebuah pondasi untuk sebuah bangunan. Waqad kharajahu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitabis shalah, dan dikeluarkan ya riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-Marwazi dalam kitab salat, ada tambahannya, bunyal Islamu ala khamsin da'aim, ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun, ya 5 pondasi. Fadzakarahu, lalu disebutkan 5 pondasi ini ya. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan wal maqsudu tamtsilil islami bibunyanihi wa da'aimil bunyan hadhil khams. Yang dimaksud hadis ini bahwasanya menyamakan Islam dengan bangunannya, dan rukunan-rukun atau pondasi bangunan ini adalah 5 perkara ini. Jadi Nabi menyamakan Islam seperti bangunan. Maksudnya seperti bangunan, ya kita tahu bangunan itu kan ada pondasinya. Kalau yang belajar ilmu teknik ya sipil ya tentang apa, arsitek itu kan dia pasti tahu itu tentang bangunan, wajib bangunan itu ada
pondasinya. Semakin tinggi kan harus semakin kuat juga pondasinya. Fala yasbutul bunyan biduniha, maka tidak akan tegak bangunan tanpa pondasi ini. Ya. Eh, wa baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Adapun sisa atau akhlak-akhlak Islam yang lainnya, amalan-amalan Islam yang lainnya, itu adalah penyempurna dari bangunan ini. Ya, penyempurna dari bangunan ini. Kemudian beliau menjelaskan nanti tentang kapan bangunan ini runtuh, kapan bangunan ini hilang sebagiannya, tidak apa istilahnya, istilah Islam ini atau seseorang dikatakan Muslim, kapan istilah Muslim itu dicabut dari dirinya apabila dia lepas dari bangunan pondasi ini ya. Apakah semuanya, apa satu bagiannya atau beberapa bagian darinya, nanti beliau akan sebutkan perinciannya pada syarah yang akan beliau sampaikan di dalam kitab Jawamil Ulum wal Hikam ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Kang. Naam, fadal. Nah, fadal. Oh iya, Afwan, eh, salah eh, headset. Ya, eh, dan Afwan belum diubah namanya. Ya, jazakumullahu khairan, Ustadz atas materinya. Yang ingin ditanyakan sebenarnya udah dijelasin, cuma memang ada yang bertanya kembali Ustadz tentang hadis ahad. Hadis ahad diriwayatkan biasanya tidak boleh dipercaya atau boleh dipercaya kalau yang meriwayatkannya adalah sahabat. Tapi mohon pencerahannya bagaimana kalau kita mendengar adanya tentang hadis ahad. Jazakumullahu khairan. Nah, wa jazakumullah khair. Ya, hadis ahad itu yaitu hadis ditinjau dari jumlah periwayatannya ya. Ditinjau dari jumlah periwayatannya atau jumlah perawinya itu ada mutawatir, ada ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak para periwayat ya. Sebagian ulama ya menyebutkan bilangan-bilangannya. Kemudian hadapun hadis ahad itu ada yang periwayatannya eh, tidak sampai derajat mutawatir ya. Hadis ada yang diriwayatkan oleh satu perawi ya, ada yang diriwayatkan dua perawi, ada atau ada yang diriwayatkan lebih dari dua ya. Disebut dengan hadis 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 masyhur itu ya. Nah, hadis ahad itu apabila kedudukannya kualitas hadisnya sahih atau hasan, maka dia wajib kita imani ya, wajib kita jadikan dia termasuk bab akidah juga dan para ulama salaf, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa hadis ahad itu hujjah, hadis yang diriwayatkan satu atau dua perawi itu hujjah. Ya, bagaimana tidak hujjah? Karena dia
jalurnya apa namanya perawinya sikoh semua misalkan sampai kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengambil hujah dari hadis dan banyak permasalahan-permasalahan perincian-perincian akidah yang dijelaskan juga di dalam hadis ahad. Sehingga kalau ditolak hadis ahad itu berapa banyak akidah kaum muslimin yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak tersampaikan ya. Dan memang ada beberapa firqah ya kelompok yang menolak hadis ahad itu sebagai hujah ya. Dan para ulama sudah membantah mereka. eh itu ya yang kami ketahui. Wallahu taala alam. Ya, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, tapi ini mengenai salat, Ustadz. Kalau Ustadz berkenan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila Assalamualaikum. seseorang karena alasan tertentu suka mengatakan nanti saja sholat isya-nya mau tidur dulu, jadi sholat isya-nya menjelang subuh. Dan itu direncanakan. Tetapi alasannya sebenarnya kalau mau jujur bukanlah alasan yang darurat. Jadi hanya ingin mengakhirkan sholat isya tersebut. Ternyata ketika alarmnya mati, jadi dia tidak terbangun dan tidak sholat isya, pas bangun udah masuk sholat subuh. Apakah yang seperti ini boleh mengkodoknya, Ustadz? Apakah itu faktor kesengajaan karena mengakhirkan sholat, atau bagaimana nasihat Ustadz mengenai kasus seperti ini? Jazakumullahu khairan. Naam wa jazakumullah khair. Baik, eh yang pertama wajib ya bagi seseorang muslim yang beriman kepada Allah yang yang ingin kehidupan yang baik ya, yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, wajib dia memperhatikan sholat. Itu wajib sudah. Karena sholat ini termasuk ibadah yang agung, yang rukun Islam setelah syahadatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian sholat-sholat yang lima itu dan juga jaga sholat wusta, maksudnya sholat asar dan tegakkan sholat itu penuh kekhusyuan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, "Ihfadillah yafadka." Jagalah hak Allah, Allah akan menjagamu. Ya, di antaranya jagalah waktu sholat. Karena Allah yang akan menjaga kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam ayat tadi kan Allah sebutkan dia maulakum, dia penolongmu, dia penjagamu, sebaik-baik penolong, sebaik-baik penjaga. Bayangkan, pencipta alam semesta ini loh yang akan mengatur semua hidup kita, yang akan menyelesaikan semua masalah kita. Di antaranya jaga waktu sholat. Maka nasihat yang pertama, hendaklah dia memperhatikan waktu sholat dan laksanakan sholat tepat di atas waktunya. Waktunya ketika masuk waktu, tunaikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta." Dalam surah An-Nisa. Sholat itu kata Allah sudah Allah tetapkan kepada orang beriman waktu yang sudah Allah wajibkan di waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang sudah Allah tentukan, dan malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Rasulullah SAW waktu-waktu sholat ya baina hada wa hada, yaitu waktu subuh sampai sini, waktu zuhur sampai sini, waktu asar sampai sini, diajarkan perinciannya. Dan ini di antara pentingnya kita menjaga waktu sholat karena Allah yang langsung mewajibkan kita untuk menjaga waktu sholat. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda." Katalah tegakkan sholat, yaitu ketika matahari tergelincir ya sholat zuhur dan juga sholat asar. Kemudian ila guru bisyams, aqimis sholat dulu kisyamsi ila guru bisyams, ila ghasaqil lail, afwan, ila ghasaqil lail, yaitu sholat maghrib dan isya, wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Ini lima waktu sholat sudah Allah tetapkan, Allah wajibkan, dan Nabi SAW mengatakan ketika ditanya afdalul a'mal, ya, amal yang paling afdol di antaranya apa? As-sholatu fi awali waktiha. Salat engkau laksanakan di awal waktunya. Ini sudah wajib seorang yang beriman kepada Allah, yang ingin diperbaiki kehidupannya, yang ingin diberikan rezeki, diberikan keberkahan, jaga waktu sholat tersebut. Karena Allah yang akan memudahkan semua urusannya dengan dia menjaga apa tadi waktu sholatnya itu ya. Dan orang-orang yang tidak menjaga waktu sholatnya, di dalam Al-Quran Allah mencela mereka dan mereka termasuk orang munafik.
Baik itu munafik i'tiqadi ya, munafik di zaman Nabi SAW dan seterusnya, atau munafik amali ya dari orang-orang Islam ya. Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik tuh kalau pengen mendirikan sholat dia malas melaksanakannya. Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, maksudnya orang sholat seperti apa? Yang mereka lalai dalam mengerjakan sholat, maksudnya lalai memperhatikan waktunya, lalai melaksanakan rukun dan kewajibannya, juga lalai apa namanya menyempurnakan sholatnya ya. Jadi sahun itu lalai itu lupa, bukan lupa rakaat ya, bukan lupa saat kita sholat. Makanya Allah mengatakan an sholat bukan fi sholat ya. Karena kalau lupa dalam sholat ya nggak apa-apa, kita sujud sahwi. Itu nasihat kita ya. Nah kemudian nasihat kami bagi penanya tadi, suruh saudaranya atau siapapun itu bertobat kepada Allah. Ingatkan dia, Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang melaksanakan salat yang lalai dalam melaksanakan salat. Maksudnya apa? Ya termasuk mengundur-undur waktunya, itu termasuk apa namanya? Ada ancaman ya, ada ancaman wail. Wail itu kan lembah di neraka jahanam, artinya keburukan untuknya nanti. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dijaga waktu salat. Lalu apa yang dia lakukan apabila dia telah melakukan hal tersebut seperti itu? Maka nasihat dari kami hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dengan tobatan nasuha, dan hendaklah dia tidak mengapa dia mengkodok salatnya, karena memang agar bari'atuz zimma, agar terlepas kewajiban yang dia lakukan, apa namanya, yang diwajibkan kepadanya ya, dia telah melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan ya, man nama an salatin au man nasiya an salatin eh, fal yusalliha idza dzakaraha atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang tertidur dari sholat atau siapa yang lupa dari sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat saat dia ingat. Artinya dia mengkodok sholatnya tersebut. Ya, tetapi tanbih yang paling penting yang harus dilakukan oleh penanya tadi adalah ingatkan dia akan pentingnya menjaga waktu sholat dan bertobat kepada Allah atas kelalaiannya tersebut. Wallahu taala a'lam. Naam. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Jazakallah khair. Terakhir mungkin, fadal. Naam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dalam hal bulan Rajab ini. Kan bulan Rajab ini Kak, banyak orang yang suka melaksanakan puasa ya. Saya pernah melihat orang itu kalau terjadi di kampung-kampung kan, itu kan tidak ada hadisnya ya, Pak Ustadz ya. Puasa Rajab. Nah, puasa Rajab itu kan kadang-kadang orang saya menanyakan, kenapa tidak makan? Kan harus puasa Rajab selama selama 2 minggu misalnya gitu. Padahal di situ kan tidak ada hadisnya. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu tuh? Jangan. Naam, Nabi SAW bersabda ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Atau dalam riwayat lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau kama qala Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, atau barang siapa yang beramal dalam agama Islam ini ya, agama Nabi SAW. Karena agama ini milik Allah. Yang Allah izinkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan cara beragama, cara beramal, cara beribadah kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang melakukan amalan, yang amalan itu laisa fihi amruna, bukan urusan kami, atau bukan datang dari kami, atau maksudnya tidak Nabi ajarkan, tidak Nabi contohkan, tidak ada sumber, tidak dilaksanakan oleh para sahabat, tidak juga para tabiin, ya. Yang ada malah ini datangnya dari hadis-hadis palsu, dari hadis-hadis dhaif, atau hanya dari sekedar cerita-cerita atau dari pengalaman-pengalaman ahli ibadah ya, yang mereka sebut ahli ibadah atau siapapun itu.
bahwa raddun, kata Rasulullah SAW, dia akan tertolak. Dan hadis tentang amalan-amalan di bulan Rajab itu, puasa khusus atau ada sholat khusus, ya ada niat khusus yang dibaca, ada sholat khusus di malam Lailatul Isra Miraj misalkan, karena sebagian mereka kan eh, meyakini perayaan Isra Mi'raj tersebut sehingga melaksanakan ibadah-ibadah khusus, ibadah khusus di bulan Rajab ya. Maka amalan semua tertolak, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kami ketahui ya. Adapun secara umum berpuasa di bulan Rajab, ya puasa Senin Kamis atau 3 hari, puasa 3 hari, baik di tengah bulan atau di awal, di tengah atau di akhir, amalan-amalan yang ada contohnya dari Nabi SAW, maka ya sangat dianjurkan. Kemudian meninggalkan kezoliman, karena bulan Rajab juga bulan haram kan. Ya, tapi Iya. mengkhususkan ibadah-ibadah khusus yang tidak dicontohkan Nabi SAW, hendaklah kita tinggalkan ya, karena agama ini milik Allah dan wajib kita mengikuti Nabi kita yang mulia ya, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah ini. Ya. Wallahu taala alam. Iya. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mungkin ini kita cukupkan ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-karim rabbal arsyil azim an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfat a'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma aslih lana ajma'in an-niyata wa zuriyata wal amal. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rushd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa adaima maghfiratik wa nas'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadikan wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta a'lamul ghuyub. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.